adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 28 Desember 2024, Pesta Kanak-kanak Suci Martir. Marilah berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam para martir suci yang laksana bunga wangi gugur dipempaskan taufan, dibunuh menjadi kurban. Demi Kristus kamu tewas di bantai raja yang ganas. Hati kami sungguh pilu bila mengingat nasibmu. Belum lagi kamu tahu akan ini akan itu, sudah menjadi pahlawan, bermahkota kematian. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, hari ini martir-martirmu yang tak bersalah meluhurkan dikau bukan dengan badan melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami nyatakan pula dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia terperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rachel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau tidur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan semangat Natal kita ingin memperbaharui hidup, khususnya saudara-saudara kita yang masih berada di pengungsian letusan gunung Lewotobik laki-laki. Tidak gampang menjadi pengungsi, tidak gampang untuk menerima kenyataan bahwa rumah yang telah dibangun dengan tabungan sedikit demi sedikit itu kemudian sekarang ditimbun oleh letusan gunung dan tidak bisa digunakan lagi dan harus ditinggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya kalian punya pengalaman harus mengungsi, tetapi Yusuf dan Maria sudah mendahului bersama dengan Yesus mengungsi. Maria dan Yusuf pergi ke Mesir untuk menghindari
kemarahan Herodes yang akan membunuh bayi. Maka pada hari ini kita memperingati martir-martir suci anak. Anak-anak tentu tidak paham tentang apa yang terjadi. Yang penting bagi anak ada air susu dan makanan, bisa tidur enak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tapi orang tua harus dengan bijaksana memperhatikan situasi anak, seperti yang dialami oleh ibu-ibu dan keluarga di sekitaran Gunung Legotori laki-laki pada saat itu. Kemudian tiba-tiba batu api melayang-layang. Mereka harus menghindar bagaimana caranya. Kenapa? Pijaran yang ribuan watt itu, pijaran derajat itu akan meluluh lantakkan hidup. Hari ini kita juga memperingati human trafficking yang banyak terjadi di NTT. Saudara-saudara menjual saudara-saudara lain hanya untuk segepok uang, merusak kehidupan masa depan anak-anak muda. Karena itu, dunia pendidikan itu amat sangat penting dalam mempersiapkan hari esok anak-anak. Jangan anak-anak tidak hanya tahu bahasa tulis saja, maka kemudian dalam mencari nafkah setengah mati, mereka akan tetap menjadi budak dan menjadi martir kecil. Kenapa? Dalam ketidakberdayaan itu mereka harus bekerja untuk sesuatu nasib. Maka dalam permenungan kanak-kanak kecil martir ini, marilah kita juga merefleksikan satu, mereka yang berada di pengungsian. Kedua, anak-anak yang diaborsi karena pergaulan bebas. Yang ketiga, refleksi kita untuk keluarga yang dijual, human trafficking. Harus mencari solusi. Tadi dalam Injil kita mendengar bagaimana Yusuf mencari solusi menghindari kemarahan Herodes, pergi ke Mesir. Dan dalam situasi itu mereka masih bertanya-tanya karena Mesir karena tempat yang mereka kenal. Tetapi dengan keyakinan iman mereka berjalan di dalam tanah yang bisa tinggal bersama. Karena itu peringatan yang ada di Mesir dibuatkan sebuah kapel disebut kapel gantung atau MNC yang diurus oleh gereja kota. Sanalah Maria dan Yusuf tetap bertahun-tahun hingga berjalan. Setelah Herodes meninggal, mereka kembali ke Nazaret. Demikian pula untuk mereka yang mengalami letusan gunung, pemerintah sedang mencari solusi untuk mempersiapkan lahan dan rumah. Bahkan sendiri Koken itu juga akan pindah lokasi. Bayangkan Koken itu akan memberikan 100 tahun berdiri. Tapi apa boleh? Ada pula meninggal. Mencari solusi yang baik. Demikian pula kita dalam persiapan hari esok harus mulai sekarang mencari solusi itu dengan perhatikan pendidikan. Bagaimana orang tua harus berani memilih menyekolahkan anak-anak. Bukan asal taruh sekolah, anak tidak jelas sekolahnya apa. Harus ke sekolah yang mengadakan pendidikan karakter untuk masa depan. Dan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Karena orang tua lepas bebas tangannya lepas, tidak mau bertanggung jawab atas hari esok anak-anak. Nanti anak-anak terluka-luka sebenarnya. Tapi orang tua yang bijaksana adalah mempersiapkan anak-anak untuk hari esok dan di sekolah yang baik. Dan di rumah diatur sedemikian pula jam. Berarti bahaya gadget saat menghadapi. Dan solusi yang harus Anda buat sebagai sebuah keluarga khususnya bagi anak. Jika anak-anak disiapkan
bukan untuk menjadi budak itu atau mati. Anak-anak itu akan menjadi sosok pejuang, sosok yang berani memimpin, sosok yang berani berkata benar, yang mengkritisi situasi dan kondisi pada masa bersama-sama membangun gereja, bangsa dan negara sebelum Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.